Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekio Flores, Nusa Tenggara Timur, secara resmi memberikan tanggapan atas pengaduan masyarakat adat Labolewa dalam aksi demo ke DPRD Nagekio di Kota Mbai. Kepada DPRD Nagekio, Persekutuan Masyarakat Adat Labolewa menguraikan berbagai kondisi proses pengadaan tanah yang menurut mereka syarat permainan kotor, namun tidak mendapat perhatian hukum ataupun sikap tegas dari para pihak di daerah. Persekutuan Masyarakat Adat Labolewa meminta DPRD Nagekio mengambil sikap tegas pengawasan atas proses pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Lambo Nagekio Flores NTT. Tanggapan Bapak sebagai anggota Dewan. Baik, terima kasih. Yang pertama, ini adalah program strategis nasional. Karena itu, untuk lembaga DPRD Kabupaten Nagekio, kami sangat mendukung untuk pembangunan Waduk Lambo ini. Tetapi dengan catatan, tahapan-tahapan, mekanisme, prosedur itu harus ditempuh dan tidak mengesampingkan hak-hak martabat rakyat, terutama di wilayah yang terjadi genangan. Iramanya di lapangan cukup alot ini sebenarnya, karena memang ada banyak hak mereka yang tercaplok, ada banyak nama suku baru dan lain-lain. Apa harapannya agar dinamis dan tidaknya Nagekio juga ditentukan oleh masyarakat? Ya, berkaitan dengan ada suku baru, tanah ulayat dan sebagainya, saya pikir ini kan kita harus kembali kepada persekutuan adat, fungsionaris adat yang ada di Labolewa. Karena bicara adat dan budaya, saya pikir keluarga besar kita yang ada di Labolewa itu mereka lebih tahu, terutama soal batas lahan dan sebagainya, batas tanah dan sebagainya. Itu kan kita kembali kepada segenap masyarakat fungsionaris adat yang ada di Labolewa. Kita ingin bahwa proses masalah hak ulayat atau hak atas kepemilikan yang berkaitan dengan pembangunan Waduk Lambo ini benar-benar harus benar secara baik dan tidak boleh kita manipulasi dari aspek data, dan hak kepemilikan juga harus benar-benar kepada yang benar memiliki lahan itu, tanah, dan kita tidak boleh memanipulasi semua proses ini. Ini yang diharapkan. Saya pikir tahapan-tahapan ini harus dilalui secara baik dan melalui prosedur dan mekanisme regulasi yang ada. Dan lalu berikutnya DPR pasti merekomendasikan banyak hal ke pemerintah ataupun kepada BPN agar banyak ketimpangan ini tidak menjadi catatan untuk ditambah lagi pada tahun 2022. Apakah DPR akan aktif mengawasi ini, Pak? Dari sisi fungsi DPRD ada 3 fungsi budgeting, fungsi legislasi dan atau pembentukan perda, dan fungsi pengawasan. Dengan adanya aspirasi yang datang ke lembaga DPRD, tentu kami harus melakukan pengawasan secara baik, dan kita boleh minta supaya BPN dalam tahapan-tahapan yang menjadi tuntutan masyarakat itu harus dilalui secara baik. Ini harapan kita, pengawasan kita harus terus jalan sampai ke tingkat masyarakat. Ini tentu di tahun 2022 ini kesalahan-kesalahan yang kemarin, semua persoalan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat ini jangan sampai terulang, dan pemerintah harus berdiri tegak. Kami sebagai DPRD harus mengawasi semua proses ini. Jangan sampai ada yang didiskriminasi, jangan sampai yang dirugikan. Ini harapan kita dari aspek pengawasan. Kesejahteraan masyarakat Nagekio, kita di sini hanya butuh air, dan waduk ini menjadi solusi untuk ketersediaan air di Kabupaten Nagekio dan sektor-sektor lainnya. Ini menjadi apresiasi dan terima kasih untuk Bapak-Bapak sekalian. Dan dari tuntutan Bapak-Bapak sekalian berkaitan dengan pembangunan Waduk Lambo ini, saya hanya menangkap ada satu poin yang menjadi titik penting untuk kita cermati, berkaitan dengan luas lahan. Dari berbagai sumber itu beda-beda. Dari keputusan gubernur sekian, bahkan yang terakhir panitia lokal 800 dan bisa berubah. Ini menjadi pertanyaan kita, wewenang untuk menentukan ini siapa? Wewenang untuk menentukan luas lahan siapa? Dan ini menjadi catatan pemerintah dari Nagekio ini, baik DPRD maupun kabupaten, untuk mencermati. Jangan sampai begini, Bang Mama. Jangan sampai uang ganti untung itu sedikit, tapi pengorbanan kita lebih besar. Ini menjadi ketakutan. Ini saya rasa dan saya yakin tepat di dalam lubuk hati Bang Mama semua berkaitan soal ini. Dan kami cukup mengikuti
dinamika dan dialektika kita terhadap proses Badak Lambo ini luar biasa. Sampai kita melibatkan unsur-unsur tertentu, misalkan dari lembaga ini kami cukup banyak diskusi juga, banyak masukan, dan belum ada titik temu dan ruang formil yang untuk dibicarakan. Dan hari ini Bapak Mama sudah hadir di sini, ini menjadi parameter dan catatan untuk kami, baik dari DPRD dan pemerintah, BPN dan Polri, untuk kita sama-sama urus ini. Sehingga ketika waduk ini jadi dan dinikmati oleh masyarakat Nagekeo, jangan sampai ada yang terluka, dan menangis, bahkan terpinggirkan. Banyak kejadian-kejadian pengorbanan masyarakat Nagekeo seperti itu. Sudah jadi ada yang dikorbankan dan dilupakan. Ini menjadi catatan dan pernyataan kami. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa fraksi. Kami juga dari fraksi Kebangkitan Persatuan mendukung agar proses ini untuk dilanjutkan dengan melibatkan beberapa unsur-unsur yang berkepentingan dalam proses pembangunan Badak Lambo. Salah satu titik adalah itu soal berkaitan luas. Siapa yang berwenang menentukan itu?